Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Nur Wahida, mahasiswi angkatan 2020 dari kelas F, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Asniwati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan serta teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video kali ini adalah pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Baik, yang pertama ada definisi keputusan strategis. Apa sih keputusan strategis itu? Keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis yang dimaksud menekankan pada pandangan serta dampak yang bisa saja timbul di kemudian hari serta kondisi dari keputusan tersebut membawa pengaruh apa pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, kebutuhan akan keputusan strategis. Seberapa penting sih keputusan strategis itu dalam suatu perusahaan? Nah, ada banyak sekali alasan yang bisa menjelaskan mengapa perusahaan sangat membutuhkan keputusan strategis. Tetapi, ada satu alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu di mana perusahaan ingin memiliki keunggulan bersaing atau nilai kompetensi di pasar. Tanpa adanya keputusan yang strategis, perusahaan tidak akan bisa memiliki kompetensi di pasar, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk bersaing di pasaran. Selanjutnya adalah antara keputusan strategis dan kepemimpinan strategis. Nah, apa sih kepemimpinan strategis itu? Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategis yang diinginkan. Jadi, melihat era kompetitif yang terjadi sekarang ini, menimbulkan beberapa alasan mengapa kepemimpinan strategis dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, adanya persaingan yang semakin tinggi, sehingga dibutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan yang strategis. Lalu yang kedua, adanya pergerakan ekspansi bisnis yang telah terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis, sehingga setiap perusahaan membutuhkan keputusan strategis agar bisa unggul dan kompetitif. Lalu yang ketiga, adanya konsumen yang merupakan mereka yang memberi keputusan diterima atau tidak diterimanya suatu produk. Lalu yang keempat, adanya konsep boundaryless holders, yaitu dunia tanpa batas, di mana setiap orang dapat mengakses informasi tanpa adanya batas atau penghalang. Lalu yang kelima, di mana perkembangan dan sumbangan devisa dari bisnis kepada negara dianggap sangat besar, baik dalam bentuk teks yang dibayarkan hingga pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Untuk mencapai kepemimpinan yang strategis, ada konsep penting yang harus diketahui oleh seorang pemimpin, yaitu di mana pemimpin yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini adalah seorang pemimpin yang memiliki nilai kompetensi yang tinggi, dan nilai kompetensi yang tinggi ini baru dapat tercapai ketika pemimpin tersebut memiliki experience atau pengalaman dan sains atau ilmu pengetahuan yang maksimal, sehingga pemimpin dapat mendorong pembentukan organisasi atau perusahaan yang diharapkan
menjadi lebih dominan atau unggul. Lalu, seorang pemimpin juga harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja. Karena dengan kepemilikan kompetensi karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kerja keuangan perusahaan. Maksud saya peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Kita bisa melihat perbedaan antara karyawan yang memiliki nilai kompetensi dan yang rendah nilai kompetensinya pada hasil kinerja yang mereka hasilkan. Ada beberapa dampak yang akan terjadi ketika konsep tersebut diterapkan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, konstruksi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang. Yang kedua, manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat tergantung pada apa yang ditugaskan atau diperintahkan oleh pimpinan. Sehingga jika suatu saat ada kejadian-kejadian yang bersifat tidak terduga seperti pimpinan sakit, lost contact, dan sebagainya, maka kondisi ini bisa mengganggu atau mengakibatkan tertundanya berbagai aktivitas, bahkan ini berdampak pada persoalan keputusan. Kondisi seperti ini bisa memunculkan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Dan jika tidak segera diatasi, hal ini bisa menimbulkan penurunan nilai perusahaan di mata publik. Lalu, yang ketiga, di mata investor, perusahaan seperti ini sisi rentan dalam konteks permasalahan keuangan di kemudian hari, khususnya kinerja keuangan. Dengan kata lain, kondisi kerja keuangan memiliki nilai inflasi yang tinggi atau memiliki kelabilan yang tinggi. Ada pepatah yang berlaku dalam dunia kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling sedikit memimpin. Tapi seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Artinya, jika seorang pemimpin terlalu banyak mengurusi berbagai urusan setiap keputusan dan sangat tergantung pada diri pemimpin tersebut, maka artinya pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu tinggi pada dirinya. Tentu hal ini akan berdampak negatif pada perusahaan. Agar pemimpin mampu menempatkan dirinya, bawahan, dan organisasi atau perusahaan dalam satu kesatuan yang terkelola dengan baik dan berkesinambungan, maka ada 10 hukum yang harus dipahami dengan baik oleh seorang pimpinan. Yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dan tujuan pribadi para anggota organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, adanya suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh dengan persahabatan. Lalu yang ketiga, informalitas yang dipadu secara baik dengan formalitas dan atau dalam interaksi antara pimpinan dan bawahan. Lalu yang keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. Lalu yang kelima, pengembangan kemampuan bawahan sampai ke tingkat yang maksimal. Lalu yang keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. Lalu yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Yang kedelapan, sarana dan prasarana kerja yang memadai harus diperhatikan. Lalu yang kedelapan, penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman seseorang. Lalu yang kelima, adanya balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, yang sekaligus dapat menjamin taraf hidup yang wajar. Untuk mendorong terciptanya keputusan yang diinginkan atau keputusan yang diharapkan serta bersifat strategis, maka ada tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu harus mendefinisikan masalah yang ada secara jelas. Yang kedua,
membuat daftar masalah yang akan dibahas dan dibuatkan skala prioritasnya. Lalu yang ketiga, melakukan identifikasi secara lebih mendalam pada setiap permasalahan tersebut. Lalu yang keempat, mengklasifikasikan permasalahan tersebut diikuti dengan menggunakan model atau alat uji yang akan digunakan. Lalu yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang akan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk keputusan yang bersifat terprogram saja, di mana keputusan yang terprogram merupakan keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Namun di sisi lain, keputusan yang tidak terprogram bisa saja muncul, di mana keputusan yang tidak terprogram merupakan usaha atau keputusan yang diambil dalam memecahkan masalah-masalah yang tiba-tiba muncul dan tidak pernah dialami sebelumnya. Meskipun kita telah memiliki keputusan-keputusan yang telah diprogram sebelumnya, tetap akan ada suatu waktu di mana keputusan yang tiba-tiba harus kita ambil, di mana keputusan ini merupakan keputusan yang tidak terprogram. Dari kedua keputusan ini tidak menutup kemungkinan di mana seorang pemimpin harus merubah atau mengambil keputusan yang baru. Nah, keputusan yang berubah ini akan memunculkan dua dampak. Yang pertama ada incremental change, di mana dampak ini merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data kejadian masa lalu. Lalu perubahan yang kedua ada turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Misalnya bencana alam. Meskipun ada data dari kejadian yang telah terjadi sebelumnya, tetapi kita tetap tidak bisa memperkirakan bagaimana atau seberapa besar dampak yang akan disebabkan oleh bencana alam tersebut. Saya punya satu contoh kasus mengenai materi yang saya bawakan, yaitu kasus akuisisi perusahaan Motorola Mobility oleh perusahaan Google pada tahun 2012. Analisis saya terhadap kasus ini yaitu keputusan yang diambil oleh Google tersebut merupakan keputusan yang bersifat terprogram, di mana Google tidak hanya sekali membeli perusahaan. Google telah banyak membeli perusahaan rintisan dalam bidang teknologi. Keputusan ini diambil oleh Google untuk meningkatkan ekosistem Android, yaitu sistem operasi buatan Google untuk platform mobile yang merupakan sumber pendapatan utamanya. Secara otomatis, Google juga memiliki ribuan hak paten dari perusahaan-perusahaan yang telah dibelinya atau diakuisisi. Nah, nantinya dari paten-paten tersebut akan digunakan untuk melakukan riset dan mengembangkan atau pengembangan dalam bidang teknologi. Keputusan ini juga diambil oleh Google untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor lain seperti Samsung, Apple, Lenovo, Microsoft dalam pengembangan smartphone. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan serta teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Harapan saya pada video ini semoga bisa mengantarkan saya kepada nilai yang memuaskan dan juga dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang mengerjakan tugas serupa. Saya Nur Wahida mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.